Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah analisis jaring sosial ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul mendeteksi komunitas COVID-19 menggunakan metode Lawfane pada Twitter yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Nabila Sumarno Putri. Dan saya Agnesia Parunikolman Raja. Saya Dewin Somalviro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Twitter merupakan situs jaring sosial online yang berisi banyak sekali data yang dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, dan data tidak struktur. Platform ini digunakan oleh kebanyakan orang untuk membahas tentang wabah virus yang sedang melanda dunia. Di Indonesia telah terjadi penyebaran wabah virus corona COVID-19 pada awal 2020. Dampak ini dapat dilihat dari seluruh sektor kehidupan masyarakat, seperti pembatasan kegiatan sosial, melamahnya sektor ekonomi, penutupan tempat wisata, dan sebagainya. Wabah ini merupakan wabah masalah global yang melanda banyak negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Next. Tujuan kami mempresentasikan tugas besar ini adalah untuk mendeteksi komunitas-komunitas yang berhubungan dengan COVID-19 pada Twitter. Dataset yang kami gunakan adalah dataset yang diambil dengan cara melakukan crawling data menggunakan bahasa pemrograman Python berdasarkan tweets para pengguna akun Twitter yang berhubungan dengan COVID-19. Dataset yang kami peroleh sebanyak 10.078 dataset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewi. Pada literatur review, ada 5 topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah Twitter. Twitter merupakan sebuah informasi jaringan yang terdiri dari 140 karakter pesan yang biasa disebut dengan tweets. Twitter juga merupakan sebuah layanan pesan yang memiliki komponen-komponen yang mirip dengan email, instant messaging, pesan singkat, dan blogging. Lalu yang kedua ada crawling data. Crawling data adalah proses di mana mesin pencarian seperti Google dapat mencari dan memindai konten yang berada di situs web berupa artikel, gambar produk, gambar, dan link. Crawling juga bertujuan untuk mengumpulkan atau mengunduh data dari suatu database. Yang ketiga ada komunitas. Deteksi komunitas dapat diartikan sebagai pembagian simpul pada sebuah jaringan menjadi beberapa kelompok, yang dimana memaksimalkan jumlah sisi di dalam kelompok dan meminimalisasi jumlah sisi antar simpul pada grup yang berbeda. Dan yang keempat ada centrality. Centrality ini merupakan indeks yang sangat penting, di mana centrality dapat menunjukkan node mana yang mengambil posisi kritis dalam satu keseluruhan jaringan. Pada penelitian ini, untuk menampilkan urutan user yang termasuk ke dalam komunitas-komunitas yang berhubungan COVID-19 berserta nilainya, kami menggunakan closeness centrality, yaitu ukuran sentralitas derajat yang digunakan untuk mengukur jarak penjumlahan node satu dengan node lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agnes. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait algoritma Lawfane. Jadi, algoritma Lawfane ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi komunitas dalam suatu network. Metode ini juga merupakan salah satu jenis unsupervised learning yang memaksimalkan bobot sebaran untuk setiap komunitas, yang dimana sebaran ini menjumlahkan kualitas bobot node ke komunitas dengan mengevaluasi seberapa jauh lebih padat node yang terhubung dalam suatu komunitas dibandingkan dengan seberapa terhubung mereka dalam jaringan acak. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait metodologi yang akan kami terapkan pada penelitian ini. Alur yang diterapkan pada penelitian ini, kami mulai dengan melakukan crawling data. Setelah kami melakukan crawling data pada bulan Maret tanggal 8 tahun 2021, kami memperoleh sebanyak 10.078 data. Setelah kami memperoleh data tersebut, kami melakukan pre-processing data. Selanjutnya, kami melakukan mendeteksi suatu komunitas dengan menggunakan modularity yang nantinya kami terapkan dalam metode Lawfane.
Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa atau screen capture dari data sebanyak 10.078 data. Berikut ini data yang saya tampilkan pada layar. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya akan menampilkan code yang telah kami implementasikan dalam penelitian ini. Pertama, beberapa library yang kami gunakan, yang sudah kami import. Kemudian, selanjutnya melakukan pre-processing, meread data tersebut, selanjutnya melakukan pre-processing data. Berikut ini tampilan dari pre-processing data. Setelah kami melakukan pre-processing data, selanjutnya kami menerapkan algoritma Louvain. Dari data yang kami peroleh, yaitu 10.078 data, hasil komunitas-komunitas yang kami kumpulkan dapat terlihat pada layar. Kemudian selanjutnya, kami menampilkan urutan user yang termasuk ke dalam komunitas-komunitas yang berhubungan dengan COVID-19 beserta nilai dari si closeness centrality-nya. Kemudian untuk kesimpulan dalam penelitian ini, jadi dalam penelitian ini kami telah mengusulkan metode yang sudah saya sampaikan atau saya jelaskan pada sebelumnya. Metode ini untuk mendeteksi komunitas-komunitas dengan menggunakan metode Louvain. Untuk mendapatkan data yang akan digunakan pada penelitian ini, kami melakukan crawling data. Sebagai contoh kasus, kami memilih area di Indonesia. Setelah kami melakukan crawling data tersebut tentunya pasti berhubungan dengan COVID-19 yang kami ambil pada platform Twitter. Data yang kami peroleh dari hasil crawling itu sebanyak 10.078. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini berikut saya tampilkan pada layar ini. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penulisan dalam slide, mohon dimaafkan. Terima kasih.